Ini adalah 5 hal yang gua harap gua bisa tahu sebelum gua mulai trading forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen tips seputar trading saham dan forex teman-teman ya. Dan untuk tips kali ini gue mau jelasin 5 hal yang gue harap ya itu gue udah tahu duluan sebelum gue mulai trading forex teman-teman ya. Nah sebelum gue mulai gue mau ingetin teman-teman, kalau kalian belum punya komunitas trading atau grup trading, kalian bisa join grup trading yang gue buat via aplikasi Discord teman-teman ya. Linknya sudah gue taruh di description di bawah teman-teman. Oke? Dan video kali ini nggak akan lama-lama ya. Gue akan singkat aja untuk ngasih tahu kalian 5 hal yang kira-kira apa sih 5 hal yang bener-bener gue pengen tahu banget nih sebelum gue mulai trading forex gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah memiliki mindset yang benar. Jadi sebelum gue trading ya, itu dulu tuh mindset gue tuh pengennya tuh profit terus. Oke, waktu gue trading awal-awal ya, jadi gue pengennya mindsetnya profit terus. Gue berharap dari trading ini gue bisa ibaratnya double money dengan cepat segala macam. Dan itu membuat hasil trading gue tuh malah kacau ya. Jadi selama kalian memiliki mindset yang salah ya, itu nanti akan berpengaruh dengan trading kalian. Kenapa bisa begitu? Karena secara nggak sadar ya, itu sisi kita punya psikologi dan emosi juga terpengaruh kalau misalnya kita punya mindset yang salah ya. Jadi buat kalian yang mau mulai trading ya, please mindsetnya tuh yang benar. Mindsetnya itu adalah untuk nge-grow money secara konsisten ya teman-teman, bukannya untuk cari uang dengan sangat cepat atau lebih parahnya lagi kita ingin melipat gandakan uang dengan sangat cepat teman-teman ya. Jadi mindset itu sangat penting ya. Itu akan mempengaruhi trading kalian 80% ya. Jadi kalau misalnya kalian punya teknik yang bagus, kalian punya yang oke, tapi kalian punya mindset yang nggak bagus, itu pasti nanti account kalian juga nggak akan bisa berkembang dengan sehat ya teman-teman. Jadi yang pertama tipsnya adalah kalian harus memiliki mindset yang betul dalam bertrading ya, baik itu saham maupun forex. Oke teman-teman, itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah memiliki trading system yang simple. Dulu pas gue awal-awal trading ya, itu gue pasti kalian juga sama ya. Jadi intinya dulu pas awal trading itu gue mencari trading system yang hebat banget ya, yang nggak pernah kalah, yang segala macam. Atau gue ibaratnya mencari suatu holy grail gitu ya. Nah, itu biasanya karena kalian baru mulai itu, terus kalian ingin mencari sistem yang banyak gitu ya, kebanyakan sistem yang kalian pelajari, kebanyakan teknik ya. Jadi semua teknik yang kalian dapat tuh kalian gabungin semua dalam satu chart, sehingga chartnya itu nanti belepotan teman-teman ya. Jadi kebanyakan indikator, terus misalnya kebanyakan konfirmasi entry segala macam, yang ada kalian nggak bakal trading ya. Karena nanti pasti akan ketemu konflik terus antara tools satu dengan tools yang lain, atau indikator satu dengan indikator lain. Oleh karena itu makin kesininya, yaitu gue makin sadar bahwa trading itu yang benar itu adalah kita punya satu trading system, yang mana satu trading system itu isinya tuh hanya 2 atau 3 tools atau indikator teman-teman ya. Nah setelah itu ya kalian maksimalkan itu gitu ya. Kalau misalnya nanti di dalam suatu kondisi dia sudah tidak berfungsi sistemnya, atau dia kebanyakan mulai menunjukkan penurunan performa, itu kalian bisa tweak detail-detailnya aja, tapi akarnya itu jangan ditweak ya, jangan diganti. Jangan mencari trading system yang sifatnya tuh holy grail, nggak akan pernah kalah, karena itu tidak akan pernah ada teman-teman. Jadi kalian harus bisa memiliki trading system yang benar-benar simple, yang kalian bisa mengerti, dan juga kalian sudah paham benar-benar di trading system tersebut teman-teman. Jangan membuat trading system yang sangat complicated, karena itu akan membuat trading kalian tuh akan jadi lebih bingung ya. Jadi dan performanya tentu pasti turun teman-teman. Oke. Jadi itu adalah tips yang kedua, memiliki trading system yang simple dan mudah dimengerti. Nah, tips yang ketiga adalah memperhatikan ya. Jadi balik lagi ke pilar yang tentang trading ya, baik itu saham maupun forex ya. Yang pertama itu adalah psikologi yang paling penting, atau yang tadi gue bilang mindset ya. Yang kedua itu adalah money management ini, dan yang terakhir baru trading system. Jadi dulu pas pertama kali trading, gue saking mencari yang namanya holy grail itu, gue nggak mempedulikan 2 pilar yang penting ini ya, yang tadi mindset dan juga money management gitu. Sehingga pada saat gue menemukan trading system yang sudah oke sebenarnya, tetapi gue punya money management tuh jelek ya. Jadi gue
trading tuh lotnya nggak bener, terus jumlah trade gue juga tidak bener, terus gue punya risk reward juga nggak jelas gitu ya. Itu yang membuat trading gue di situ-situ aja gitu, nggak berkembang jauh lebih baik, tetapi berhenti atau mandek atau jalan di tempat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue boleh ngasih tips kali ini adalah kalian harus prioritaskan yang namanya money management dulu gitu ya. Pelajari hal yang basic dulu, yaitu money management. Kalau kalian punya money management yang bagus ya, nanti pada saat kalian punya trading system itu akan enak gitu ya, akan ngikutin. Ketika kalian trading ya, terus money managementnya bagus, pasti account kalian tuh akan maju dengan sendirinya atau berkembang dengan konsisten ya. Karena apa? Karena kalian punya risk reward yang jelas, kalian punya lot yang jelas juga ya, pada saat masuk kita harus pakai lot berapa, sehingga nanti tingkat survivability atau tingkat ketahanan akun kalian ya itu akan semakin bagus teman-teman. Jadi kalian nggak akan cepat yang namanya kena margin call. Itu tips yang ketiga adalah perhatikan money management kalian. Oke. Nah, tips yang keempat adalah kalian harus membuat jurnal trading kalian masing-masing ya. Kenapa jurnal trading itu jadi penting ya? Karena saya ini merasakan sendiri. Pada saat saya trading awal-awal ya, 2 tahun pertama itu saya trading tidak pakai jurnal ya. Saya hanya lihat chart, terus saya analisa sebentar, terus saya entry. Nah, ketika saya loss atau ketika saya profit, saya nggak tahu nih kenapa saya loss dan juga saya profit itu kenapa nggak tahu gitu ya. Jadi saya nggak tahu reason di balik itu. Sehingga ya kalau misalnya saya loss dan itu kesalahan saya, ada kemungkinan atau ada chance saya mengulanginya di trading yang kedepannya gitu. Jadi saya nggak ada pelajaran di situ. Tetapi kalau misalnya kalian punya jurnal trading ya, kalian catat itu jurnal trading, kalian akan tahu nih kalau misalnya kalian profit itu kenapa dan kalau kalian loss itu kenapa gitu ya. Apakah itu human error, apakah itu anomali market ya. Dan juga nanti jurnal trading ini akan memacu kalian untuk menjadi trader yang disiplin ya. Jadi kalian itu kan di dalam jurnal itu kalian catat ya, itu entry-nya di berapa, terus stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa, reason-nya apa kalian masuk di market tersebut, dan juga terakhir baru review gitu kan. Nah, dengan kata lain ya, ketika kalian punya jurnal trading, itu nanti trade kalian itu akan berjalan dengan trading plan kalian, bener ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya jurnal trading, itu faktor emosi yang akan ikut dalam trading itu semakin besar karena kalian nggak punya guidelines gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya jurnal trading, kalian setiap kalian pengen gatel tangannya gitu ya, kalian harus lihat jurnal gitu. Kenapa saya entry, reasonnya sudah jelas. Jadi itu akan membantu kita sedikit untuk menjadi lebih disiplin teman-teman ya. Jadi itulah kenapa trading journal itu sangat penting. Dan untuk video khusus trading journal gue akan buat bulan ini. Jadi nanti di akhir bulan gue akan posting tentang trading journal juga teman-teman. Oke? Jadi itu tips yang keempat adalah kalian harus punya yang namanya trading journal. Nah, tips yang kelima atau tips yang terakhir adalah kalian harus menginvestasikan diri kalian sendiri. Dalam hal ini adalah investasikan diri kalian dalam ilmu trading. Oke? Jadi dulu gue pas mulai trading itu 2 tahun pertama tuh gue otodidak teman-teman ya. Gue cuma berdasarkan buku-buku yang ada di toko-toko buku gitu ya. Terus gue cuma lihat internet ya. Dan memang di situ gue dapat banyak ilmu ya. Tapi ilmu yang gue dapat tuh ilmu yang kasar ya. Gue nggak tahu cara mengolah tools tersebut seperti apa dengan lebih detail. Sampai akhirnya gue ketemu yang namanya CAT ya dari Astronaci. Nah di situ itu adalah lembaga edukasi teman-teman ya. Jadi kalian ibaratnya kayak sekolah selama setahun. Nah kebetulan gue ikut CAT itu dan dari situ baru gue merasa oh ternyata trading itu nggak sesimpel yang gue kira gitu ya. Jadi di situ banyak membuka pikiran gue, di situ banyak membuka wawasan gue tentang trading gitu ya. Jadi itu membuat perjalanan trading gue tuh jadi lebih smooth dan lebih bagus ya. Kalau misalnya gue bisa memutarbalikan waktu ya, gue pasti akan cari dulu tuh lembaga-lembaga edukasi yang cocok buat gue gitu ya. Kalau misalnya dalam hal ini gue cocoknya dengan CIT, tapi kalian nggak mesti ikut CIT ya. Kalian juga ikut lembaga edukasi lain banyak di Indonesia. Kalian pilih aja. Tetapi so far menurut gue yang cocok buat gue dan yang menurut gue terbaik itu adalah si CIT ini dari Astronaci. Oke? Jadi jangan ragu ya, walaupun cost-nya itu sedikit mahal ya. Kalau buat gue waktu itu mahal banget ya, sekitar 39 juta ya per tahun ya waktu itu ya. Nah tapi gue mikirnya itu adalah daripada nanti gue loss-nya gue bayarin di market, mendingan gue
pakai duitnya itu untuk investasi ke diri gue sendiri, sehingga gue bisa lebih tahu tentang trading itu seperti apa, dan juga gue bisa berkembang di dalam dunia trading secara akademis gitu. Dan percayalah, kalau misalnya kalian sudah menginvestasikan diri kalian gitu ya di dalam dunia trading ini, itu nanti pasti hasilnya akan terbayar gitu teman-teman ya. Jadi kalian pasti tradingnya akan lebih bagus, terus mindsetnya lebih bagus, wawasan kalian juga lebih luas, sistem tradingnya otomatis juga pasti lebih bagus, karena di dalam edukasi itu pasti diajarin teknik-teknik yang bagus juga teman-teman ya. Jadi itu tips yang terakhir dari gua, yaitu adalah kalian harus siap untuk menginvestasikan diri kalian kalau misalnya kalian mau serius di bisnis trading ya. Jangan sampai kalian punya tools sana sini tetapi salah jalan gitu ya, atau tersesat di jalan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang mau gue sharing kali ini ya teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa membantu kalian, khususnya kalian yang baru mau mulai di dunia trading, baik itu di saham maupun forex teman-teman. Oke, thank you sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video yang ada di channel ini, dan juga kalian juga bisa share ke teman-teman yang lain ya kalau misalnya kalian tahu ada teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, atau kalian mau request video apa yang mau saya bahas ke depannya teman-teman. Oke, sekali lagi gue mau ingetin untuk join grup Discord gue, linknya sudah gue taruh di bawah atau di description. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.